Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah khalwat, wabil aula sahibul auqat al mukarram wal muhtaram yang telah mentertibkan acara rangkaian acara manaqib ini, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tanbih, tawasul, mangkobah, jamaah, dakirin, dakirat, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat-sangat saya cintai dan sangat hormati, dan semoga Allah terus anugerahkan keberkahan, mudah-mudahan berkah usia semua yang ada di tempat yang mulia ini, berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah perjuangan mulianya, dan berkah keluarganya semua, sakinah mawaddah warahmah, dan berkah putra putri dzurriyyah soleh solehah berakhlakul karimah, berkah selamat dunia dan akhiratnya. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat semua? Ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Masjid Mukashafatul Asrar, betul? Ya, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dikasihkan Mukashafatul Asrarnya pada bapak ibu semua. Dengan apa? Ya dengan dzikrullah, dengan kalimah inti dalam agama Islam,
kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah kekal abadi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Itulah untuk mencapai mukasyafah itu, yaitu keterbukaan jiwa ruh seorang hamba kepada Allah. Dengan kalimah itu insya Allah akan dibukakan oleh Allah mukasyafatul asrar, terbukanya berbagai rahasia ilahiyah. Itulah yang sangat mahal, tak terhingga. Sehingga Bapak berkumpul di tempat yang mulia ini, tatkala Allah memperkenankan kepada Bapak mukasyafatul asrar, sebelumnya Allah akan membukakan ke Bapak mukasyafatul yakin, yaitu terbukalah keyakinan. Dan Allah meningkatkan lagi mukasyafatul ghaibi, terbukalah tirai-tirai kegaiban. Dan akhirnya karena apa? Ya karena mukasyafatul asrar yang ada dalam organ tubuh rohani Bapak yang selalu dihalang-halangi oleh segala sesuatu yang selain Allah. Maka Bapak di tempat yang mulia ini Allah hadirkan, dan ibu semua, sungguh karena asrar yang Allah berikan kepada Bapak dan ibu, itulah yang akan mengekalkan Bapak, mengekalkan ibu dalam keabadian. Abadi apanya? Dalam keabadian ridhonya, rahmatnya, dan ampunannya. Itulah yang kita dambakan dan harapkan. Tanpa kalimah itu tidak ada keabadian, yang ada kehampaan, sirna, tak ada apa-apanya. Maka semua yang ada di semesta ini, termasuk diri kita semua, dalam ilmu tauhid, hidupkan dalam hati kita dengan keyakinan kita, adamun mahdud, tidak ada sama sekali hakikatnya, ya adamun mahdud, tapi yang ada yang maha ada segala-galanya. Tatkala mukasyafatul asrar Allah bukakan kepada ruh Bapak, kepada ruh ibu, maka secara kasat mata dohir Bapak melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, melihat lautan, melihat gunung, melihat, termasuk melihat diri kita sendiri. Tapi hati kita tembus memandang ruh Bapak, ruh kita semua, memandang bahwa semua yang kita lihat, yang kita raba, yang kita genggam, yang kita dengar, semuanya adalah hanya Dia yang maha ada segala-galanya. Siapa? Allah. Maka tembus pandang kemanapun, itu akan dihasilkan asrarnya itu dengan apa? Dengan kolbun, yaitu yang selalu menembuskan ruh kita kepada Sang Pencipta. Maka ada dalam dzikir hopi itu, yaitu tidak terdengar oleh siapapun. Karena dalam thariqah yang kita amalkan, thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, adalah yang diucapkan dan yang diingatkan. Yang diucapkan kalimah-kalimah takwa, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah an-najah, kalimah keselamatan, yaitu kalimah la ilaha. Tapi yang di hati ada satu lagi, yaitu dikrul hopi. Itu adalah khairu dikri, sebaik-baik dikir dalam kolbun, yang tidak satu makhluk pun bisa mendeteksi kepada ruh yang baru, yang hidup di keadaan ruh Bapak, ruh Ibu. Tidak ada. Dikir itu hanya Bapak dengan Tuhan Bapak, hanya Ibu dengan Rob Ibu, selalu aktif. Untuk apa? Berhubungan. Ada, selalu berhubungan kepadanya, karena merasakan kita adalah hamba. Berhubungan apa? Merasakan kita hanya butuh dengan Dia. Siapa? Allah. Maka selalu terhubung. Tatkala dzikir hopinya terus aktif, maka dimanapun ibu ada hubungan. Selalu apa? Selalu melibatkan Allah dalam dagang ibu, di kantor Bapak, di gudang,
di pesawat, di mobil, seluruh semesta, di daratan, di lautan, di udara. Jadi ibu selalu melibatkan Allah. Tatkala ibu melibatkan Allah, maka sombong tidak ada masuk. Karena mau sombong apa? Milik dia segala-galanya. Betul Bu? Betul Pak. Mau angkuh bagaimana? Segala-galanya. Tatkala wajah bapak ataupun ibu tampan dan cantik, yang akan mendorong rentan sekali dorongan syahwat nafsu syaitan, pengakuan eksklusifnya diri, hebatnya diri. Untuk apa? Tidak ada. Tatkala hadir hatinya ingat kepada Allah, karena al-musawwiru illallah, la musawwira illallah. Tidak ada yang menciptakan bentuk tubuh kita semua sesempurna ini melainkan Allah. Tidak ada. Akhirnya yang ada bersimpuh di hadibaannya, merasakan keagungannya, merasakan kemahasempurnaannya, merasakan kemahadermawanannya, merasakan segala-galanya. Itulah aktifnya dzikir tatkala udah menembus kepada ruh, menembus kepada fuadi, mata hati, maka akan duduk di mahalul ma'rifat, duduk. Lalu mahalul muhabbah, diam di tempat mahabbah. Lalu mahalul musyahadah terakhir. Mahalul musyahadah itu di sir, rahasia. Maka itulah asrar di sana. Enggak mau dia bertekuk lutut kepada selain pencipta. Itu sudah disir kekuatan dzikirnya. Mudah-mudahan melalui manakiban di tempat yang mulia ini, yang telah Allah berikan kepada Bapa, Allah berikan kepada Ibu, Allah dudukan ruh dan kolbu kita dalam mahabbah, amin, di dalam ma'rifat, amin, di dalam musyahadah. Itulah setinggi-tingginya nilai kehambaan di hadapan Rabbnya. Dalam hati berbicara pada Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa bergabung bersama-sama. Jadi hatinya aktif dengan siapa? Dengan sang pemilik semesta, Allah aja. Tapi badan mah biasa berjualan di kebun, di kolam, di pesawat, di mana. Itulah manusia yang sangat-sangat istimewa. Karena apa? Dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu api besar. Maka dengan dzikir itu, kalau melihat kitab dalam kitab Anwarul Qudsiyah, sesungguhnya dzikir yang Bapak Ibu amalkan itu kalimat tauhid itu. Tatkala Bapak menghendaki ingin kalimat itu dan Ibu, inna dzikra mansurul wilayati, sesungguhnya dzikir yang Bapak ucapkan itu adalah mansurul wilayati, apa? Sertifikat kewalian. Ya mudah-mudahan ini waliyin wa waliyatillah, amin. Nah, jadi waliyin wa waliyatillah itu adalah wali-wali Allah yang lelakilan, perempuan, maka dahsyatlah luar biasa. Tapi jangan mengaku wali ya. Mengaku mah tidak boleh, kecuali wali kota boleh, wali kukun boleh. Tapi wali Allah itu akan menurunkan derajat manusia kalau diaku. Kalau tidak diaku disyukuri aja. Insya Allah waliyin wa waliyatillah. Insya Allah Bapak tatkala tenggelam dengan dzikrullah dalam qalbun Bapak, ruh Bapak, ucapan Bapak, akan membawa manfaat. Segala bentuk yang dikerjakan oleh Bapak akan membawa manfaat kepada diri Bapak, memberi manfaat kepada yang lain. Itulah manfaatnya dzikrullahi akbar. Pantas maka Allah firmankan, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, saya aku pun ingat kamu. Maka tatkala dzikir bersemayam terus tersinggasanakan oleh ruh Bapak, ruh Ibu, maka akan terbawa dimanapun keadaan. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu main ingat Allah, waktu tidur ingat Allah. Bapak makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah,
makan bapak, minum ibu, di rahmat Allah, la ilaha. Itulah dasarnya dzikrullahi akbar. Mudah-mudahan Allah melalui thariqah yang kita amalkan. Thariqah apa? Qadiriyah wa Naqsaban. Nah, dalam thariqah, mayoritas thariqah semua mengambil kalimahnya, intinya apa? Yaitu kalimah la ilaha. Semua thariqah, mau thariqah Rifaiyah, Sajiliyah, Ghazaliyah, inti kalimahnya dalam thariqah itu. Dan termasuk di thariqah kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu kalimahnya. Kalau intinya, kenapa pakai kalimah la ilaha illallah? Karena hanya dengan kalimah la ilaha illallah yang akan Allah kasihkan, dikala dengan kalimah yang lain tidak Allah bukakan. Maka ada perkara yang muskil, yang sulit untuk ditemui, untuk terbuka, untuk ini, tapi dengan kalimah la ilaha akan terbuka itu. Itu dahsyatnya kalimah tauhid, kalimah la ilaha. Maka itulah thariqah. Di thariqah inti kalimahnya la ilaha. Lalu di thariqah ada istilah silsilah. Silsilah itu ya harus jelas. Silsilah itu yang musalsal, dari bapak nerima dari siapa terus sampai Rasulullah. Nah, orang yang tidak tahu silsilahnya maka ragu dalam kethariqahannya. Gitu aja. Maka diusahakan oleh bapak dipahami siapa yang mentalkin bapak dan siapa yang mentalkin terus sampai Rasulullah. Supaya paham dalam dimensi ilmiah thariqahnya. Kalau tidak paham ayahnya, tidak paham kakeknya, ya orang itu dilaknat Allah dalam dimensi thariqah. La'anallahu man intasabba bi ghairi abihi. Melaknat Allah mengaku-ngaku bapak kepada bukan bapaknya. Nah, lalu balikannya, dan dilaknat Allah orang yang tidak mengaku bapak kepada bapaknya. Gitu. Pugu-pugu itu bapak kita, itu bukan bapak kita. Nah, padahal yang melahirkan kita itu dalam dimensi biologis, dimensi syariat saja. Dalam dimensi psikologis ataupun dimensi ruh, dimensi kolbun adalah yang menetapkan ruh kita untuk bangkit. Untuk bangkit ingat kepada sang pencipta hidup. Nah, itulah dimensi thariqah. Ada yang mengaku-ngaku tapi dia bukan. Itu pun juga hati-hati ya. Dalam thariqah itu memang sudah selalu bertanya kepada teman-teman sekawan, karena takut-takut banyak yang ngaku-ngaku lagi. Ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku tapi dia belum ada izin dari syekh mursyidnya misal. Nah, itu adalah apa? Ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu. Jadi mafsadatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Siapapun orangnya ngaku tapi tidak ada izin. Itu adalah dia. Kenapa? Karena kan kejujuran dalam thariqah, tidak ada reka-reka. Kalau memang tidak dikasihkan ya udah, walaupun anaknya, cucunya, siapanya tidak berhak. Karena ini bukan masalah keturunan ataupun apa, tapi durriyah wa nuriyah. Ya idealnya ada durriyah. Misal ini ada seorang wali agung, misal siapa, cicitnya, cucunya, siapapun, tatkala eyangnya meninggal, dia memproklamirkan diri misalnya. Nah, tidak usah ikut karena ada kebohongan. Masa kita mengikuti orang yang bohong, sedangkan kalimahnya itu kalimah kebenaran, kejujuran. Betul Pak? Ini dimensi yang takutnya dimanfaatkan orang-orang pemburu nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sangat substansi, rawan dalam kehidupan manusia. Karena suka banyak yang cepat nafsu itu menggodanya. Yang dibacanya kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah tentang keduniaan dan keakhiratan, tapi nafsunya memanfaatkan, yaitu apa? Tolabud dunya bi a'malil akhirah. Jadi dalam ruhnya jiwa itu padahal menuntut kehidupan duniawi, pengakuan orang.
ingin disanjung orang, ingin dihormat-hormat orang. Padahal ucapannya bukan itu. Ucapannya mah untuk mendudukan diri adalah yang sebenarnya hamba di hadapan Allah. Kalau hamba sebagaimana Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani mengungkapkan, fa'annal abdul mubtakir, sesungguhnya aku ya Allah hambamu yang selalu butuh dengan engkau ya Allah. Bihaqi la ilaha. Nah ini mengingatkan pada diri saya dan kepada Bapak Ibu, kriterianya begitu dalam dimensi thariqah. Jadi Bapak tidak mudah diombang-ambing, Ibu tidak mau ngaku Nabi ikut aja, ngaku ini ikut aja. Bahkan misalnya didukung dengan berbagai apapun. Nah, lihat aja kriterianya. Misalnya ngaku ini ngaku itu bagaimana? Lihat aja faktanya oleh Bapak, harus ada apa di dalamnya? Ayyakuna aliman, dia tahu benar ilmunya. Ngaku ini tapi bacaan sholat pun tidak tahu misal, ataupun apa. Ini hati-hati, karena kita takut dijadikan hanya objek saja oleh para pecundang yang akan memproklamirkan hasilnya siapapun. Nggak salah saya memberi peringatan ini, kriteria ya. Takut ini misalnya di Bekasi, datang kunjung supaya Bapak mengakui sebenarnya ini mursyid itu ini sebenarnya gini pakai pengumuman apa. Nah udahlah, Bapak lihat dulu orang mana yang diizinkan itu, yang mengaku itu. Maka ayyakuna aliman, harus paham dia ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu sorot, bayan, mantek, mani, kesananya makan luas. Dan harus paham juga asrornya, rahasia-rahasia kehidupan di dunia, rahasia diri kita sebenarnya apa. Itu rahasia-rahasia di dalam ataupun di luar. Rahasianya adalah yaitu apa? Semua rahasia yang kita pandang adalah wa fi kulli syai'in tadullu lahu ala annahu la ilaha. Jadi menunjukkan kepada kita kemahabenaran Allah. Itu mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Insyaallah dengan wasilah silsilah yang benar dari Syekh Sultan Aulia, dari Rasulullah, insyaallah. Dan kala mengaku-ngaku ini itu Allah udah. Ayyakuna aliman, dan kedua ayyakuna arifan. Harus ada dalam jiwanya itu kearifan, kemakrifatan. Kemakrifatan. Dan setelah itu dia akan diberi oleh Allah, yaitu untuk menolong para muridin muridatnya dengan satiron, akhlaknya itu menutup aib, bukan membuka aib, tapi aib-aib muridin muridatnya ataupun ikhwan akhwatnya itu tertutupi dengan haibah akhlak kemuliaan yang ada di dirinya, yang Allah berikan karomah kepadanya. Itulah yang akhirnya dia akan ada diberi energi oleh Allah, membawa keselamatan kepada murid-muridnya dengan cara yang halus. Karena para ahlullah itu, para arifin itu, li'annahum gajruhum raqiqun wa fahmuhum daqiqun. Karena mereka itu para arif billah itu apa? Kadang-kadang tarucing paham ya, teka-tekinya itu kadang-kadang raqiqun, yaitu halus. Wa fahmuhum daqiqun, dan pemahamannya tajam dalam. Gitu. Mudah-mudahan ya Allah. Karena apa saya berbicara? Karena kita cinta kepada Sayyidul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul. Tapi setelah beliau meninggal, para yang memanfaatkan beliau kan banyak. Dari mengaku-ngaku semua disandarkan kepada Abah. Ini kata Abah, ini kata Abah. Padahal Abah tidak berbicara gitu. Hanya nebeng ngetren aja kebanyakan. Mudah-mudahan. Mending kalau membawa manfaat masyarakat ini mah kalah menimbulkan apa? Menimbulkan memalukan tentang perjalanan yang suci yang Allah berikan kepada guru kita semua Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul.
tatkala menimbulkan ukuran-ukuran orang, kok benar gini, ini kata Abah benar begini, tapi perilakunya begitu. Mudah-mudahan itu kriteria dalam thariqah, yaitu arifnya mana, ma'rifatnya mana. Orang ma'rifat tapi ngomongnya congkak, orang ma'rifat seakan-akan memaksa kepada ini, harus tahu, harus patuh aja Bapak. Tidak, bukan begitu orang-orang ma'rifat itu. Jadi selalu teduh, sejuk, dan membawa ke arahan pencerahan, dan minimal pencerahan, maksimalnya pendalaman, pemadatan, kekuatan keyakinan kita kepada Allah. La ilaha. Nah, ini sekelumit aja. Nah, bagi bapak-bapak ibu, tiba-tiba misalnya kapan-kapan ada yang muncul gitu, renung aja, oh waktu ngaji, renung. Oh iya, harus hati-hati. Datang dari manapun kita harus hati-hati. Tidak, karena itu bukan produk manusia. Ulama ubillah itu bukan produk manusia. Lalu manusia mengada-ada misalnya, ya kita lihat aja dengan perilaku yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Karena produk siapa? Mutlak Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada hambanya. Maka tatkala Bapak kebingungan, lihat aja oleh Bapak dan Ibu. Hiyarukum, pilihan Bapak, pilihan Ibu, bagaimana supaya Bapak tidak terbawa semena-mena dan tidak terbawa, kata orang Sunda mah teu kairing kuciki teu kabawa ku sakaba-kaba. Kumaha carana? Itu ngerti Pak, Bu. Itu bahasa planet Jawa Barat tapi sebelah Pamijahan, Garut, Tasik. Paham enggak? Kairing kuciki kabawa ku sakaba-kaba. Tah supaya tidak terbawa dengan sakaba-kaba, maka cara memandang Bapak dan Ibu, ya rukum, pilihan Bapak, pilihan Ibu, semestinya ini sabda Rasul. Man dzakkarakum billah ru'yatukum. Tatkala dia misalnya membawa kelompok ataupun kelompok inilah mursyid kita ataupun wali kita, ini dari sini. Lalu Bapak lihat. Tatkala dilihat oleh Bapak ada sambungan ruh Bapak, ingat Allah. Tatkala Bapak melihatnya gitu. Itu asror kan, ini membahas mukasabatul asror kan. Asrornya itu rahasia untuk Bapak. Lalu Bapak melihat ada ingat kepada Allah. Kalau tidak ada, itu bukan pilihan Allah. La ilaha. Biasa-biasa sambungan. Ngobrolnya biasa-biasa, arahannya biasa-biasa. Nah, dalam arti. Tapi tatkala orang yang dipilih oleh Allah mah ngeling, mengingatkan Bapak kepada Allah tatkala Bapak melihat. Jadi ingat, tatkala Ibu melihat, jadi ingat Allah. Padahal dohirna Bapak melihat manusia itu. Dohirna, tapi hatinya Bapak menggetarkan jiwa Bapak. Ingat kepada Allah. Gitu. Wa raghabakumul akhirat. Amal. Dan mempesonakan jiwa Bapak jadi rindu Allah, jadi cinta Allah tatkala melihat apa kondisi dia dalam keadaan dia bergerak ataupun dalam diam, hati Bapak selalu ingat kampung akhirat. Itu berarti kita harus banyak bekal, berarti kita harus berinvestasi. Semua pekerjaan kita harus ada nilainya untuk akhirat dalam kandungan makna la ilaha illallah. Insyaallah Bapak aunar rahman akan selamat dunia dan akhirat. Insyaallah. Takut-takutnya yang diproklamirkan itu. Bagaimana? Tidak dikasih izin tapi dia memproklamirkan ataupun mendeklarasikan misal. Tapi tidak diberi izin sebenarnya oleh pengerasa guru kita semua. Itu apa? Pendapat Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu, qala anna man tasaddara bil masyikhati bi ghairi idnin ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihu. Kata Imam Ar-Razi,
Kalau seandainya manusia memberdayakan, menjadikan dirinya sebagai mursyid ataupun sebagai apa ya, berhak seakan-akan dirinya itu memberikan talqin, memberikan bimbingan, tapi dia itu sebenarnya tidak ada izinnya dari syekhnya, tapi mengaku-ngaku. Itu lebih banyak mafsadatnya, kerusakannya yang bikin rusak dibanding maslahatnya. Pegang itu ya, untuk supaya kita paham di mana. Karena apa? Karena hakikatnya orang itu adalah apa? Mengada-ada, mereka-reka. Setelah karena mereka-reka dan mengada-ada, maka dihukumi dalam istilah thariqah itu adalah qat'i thariq. Apa qat'i thariq? Begal, penodong, pencuri di tengah jalan. Maka naudzubillahi min, mudah-mudahan tidak terjadi di zaman kita, amin. Terjadi karena untuk supaya kita terus menuju Allah, tidak dikontaminasi oleh reka-reka manusia yang hanya diikuti oleh Bapak, diikuti oleh kita. Ternyata dia itu mereka-reka kita, menipu kita akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu adalah mengaku-ngaku yang bukan haknya, maka adalah hukumnya itu apa? Ya, bagaikan begal di tengah jalan. Naudzubillahi min dzalik. Itu dalam thariqah harus tahu. Harus tahu. Karena apa? Akan asing di kalangan para muridin yang benar. Asing kok begini, kok begini, kok begini. Fadlan lil masyayihil arif, apalagi pandangan para guru yang ma'rifat. Bagi murid-murid yang benar, oke, sudah asing. Ini benar apa enggak? Asing, ada keraguan dalam hati. Pandangan orang murid-murid. Asing, ini benar apa enggak? Apa reka-reka? Ya, reka-reka itu kan apa? Ya, seperti asli tapi palsu. Naudzubillahi min dzalik. La ilaha. Nah, mudah-mudahan amanat dan tausiah ini manfaat bagi saya, manfaat bagi Bapak Ibu semua dalam kandungan. Karena kita berjalan menuju Allah dengan kalimat yang benar, enggak mau dibawa oleh orang yang bohong. Puguh-puguh ibu-ibu bapak mah dengan kejujuran, dengan keikhlasan dimanfaatkan orang. Nah, dimanfaatkan orang dengan reka-reka kebohongan, itu namanya rekayasa. Itu namanya pemalsuan. Orang yang mengikutinya dengan keikhlasan, dengan hikmah, dengan dibawa dengan reka-reka. Mudah-mudahan kita selamat, amin, dunia dan akhiratnya. Karena pengersa Abah itu Syekh Ahmad Sohibul Fatajuarifi dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang benar, dengan kemarifatan yang benar, dengan ketauhidan yang benar. Maka orang-orang itu memandang beliau tersentuh jiwanya, ingat Allah. Lalu apa yang diucapkan oleh beliau karena lahir dari hati yang ikhlas, keluarnya pun ikhlas, jadi tembus kepada ruh pendengar, kepada ruh yang melihat. Itulah apa? Arif billah yang sahih, yang benar. Mudah-mudahan. Apalagi zaman semakin mengkilat, semakin menggemerlap, semakin mempesona, rayuannya, tarikannya semakin menggoda dan mengajak kepada kita untuk bersimpuh di yang selain Allah kan. Itulah maka semakin meninabobokan manusia, maka rayuan gombalnya kuat, semakin mempesona, mempindah segala, maka hasrat dunianya itu semakin besar kalau kita lupa. Tatkala kita paham dalam thariqah hada ini bagaimana ya, ingat ke Syekh Ahmad Sohibul Fatajuarifi, ingat ke Syekh Abdullah Barok,
ingat terus kepada sampai tembus sultan. Lalu kita mohon pada Allah, tawakuf dalam hati kita memohon pada Allah, semoga Allah terus membimbing hidayah taufiknya, insya Allah akan diselamatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah, maka dalam thariqah ada silsilah, ada kalimah yang ditentukan pokoknya intinya. Kalimahnya adalah kalimah tauhid, kalimah la ilaha. Yang kedua silsilah, supaya kita terus tersambung, tidak tersekat. Kalau tidak tersambung betapa berat kita, karena kita ingin tersambung seperti rel, di rel kereta api ada gerbong ke-8, ke-8, ke-10, ke-40, ke berapa pun tatkala menyambung terus kan sampai. Nah, gerbong ke-1-nya yang ada masinisnya udah sampai Jakarta, ya gerbong 10 nyambung pun juga sampai insya Allah. Maka Bapak Ibu berthariqah melalui Qadiriyah Naqsabandiyah yang ada di tempat yang mulia ini, walaupun dari masa, dari waktu udah begitu jauh kan dengan Rasulullah 1445 dari hijrah saja, tapi karena gerbong ibu masih terus nyantel kepadanya, maka tetap ibu pun selalu tersambung dengan Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, otomatis tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan bihaqqi la ilaha. Kalau putus walaupun udah dekat kedua tapi putus di asramamu tidak sampai. Itulah ya, pokoknya kepada siapa? Ya kepada Rasulullah. Semua thariqah juga kepada Rasulullah. Thariqah itu sambungannya sampai semuanya kepada Rasul. Syekh Junaidi Al-Baghdadi berbicara dalam kitab Miftahus Sururnya juga ada, at-turuq kulluha masdudatun. Semua thariqah kata beliau tertutup tidak nyampe. Illa man iktafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali thariqah yang mengikuti, menyempurnakan apa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi la ilaha. Itulah, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah cintai Allah, perbanyaklah zikrullah, cintailah Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasul. Cintailah diri sendiri kita. Boleh mencintai diri kita, boleh, tapi sering kita rasakan terlalu mencintai diri kita itu banyak offset. Nah, tapi cintai diri kita atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi padomannya itu, insya Allah cinta pada diri kita akan memberikan manfaat buat diri kita dan bagi umat. Kalau cinta kepada diri kita lupa Allah, lupa Rasul, akan mafsadat, semakin menyesatkan orang. Na'udzubillahi min. Dan maka cintailah Allah, perbanyaklah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyaklah zikir dimanapun Bapak berada. Zikir yang diucapkan sesudah sembahyang, zikir yang diingatkan dimanapun Bapak berada, di waktu makan, di waktu minum, di waktu mau tidur, di waktu di rumah, di kebun, di pesawat. Itulah zikir aktif ruhnya. Perbanyaklah itu. Perbanyaklah sholawat kepada Rasul. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah ala yasin habibillah. Dzikrullahi akbar, sholawat. Karena kalau tidak sholawat, ya doa kita, harapan kita menggantung. Naik ke atas enggak, napak bumi enggak, ayo. Kan? Inna du'a mauqufun hatta tusalliya ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa hamba selamanya masih menggantung. Sebelum dia mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka perbanyaklah. Ada di sana, daerah sebelah sana, sholawat itu kalau mau pengajian ada sholawat badar kan biasa ya sholat. Ada juga yang pakai sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang komentar itu tidak dicontohkan Abah. Nah itu orang yang nggak ngerti Abah. Maaf ya, saya berbicara tidak dicontohkan Abah sholawatnya gitu. Ya Allah, ini orang memalukan Abah. Jadi mengaku-ngaku hidmah, takdim kamu Abah, tapi dia tidak tahu rasa. Maka belum dibukakan Mukasyafatul Asror. Kalau sudah dibukakan Mukasyafatul Asrornya, yang namanya sholawat itu adalah anjuran Abah. Karena Abah itu pengikut Rasulullah yang mutabah. Kok kenapa kita begitu menghukuminya? Jadi Abah tidak mencontohkan. Kan orang misalnya mahalul qiyam ya, orang itu berdiri lalu menghormat. Oh tidak dicontohkan. Nah itu malu. Malu di hadapan orang yang paham ilmu tentang sholawat. Malu. Kok ini kenapa begini Surya Layangan, heran. Itu memalukan. Sedangkan perintah sholawat itu jangan adukan Abah dengan Rasul Allah, karena Abah itu pengikut Rasul. Bagaimana? Apa lagi dengan Allah? Kan perintah Allahnya sudah jelas sholawatnya, betul Pak? Bagaimana perintah Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Masa Abah bertentangan dengan perintah Allah yang itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita ainul yakin, hakul yakin. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, yusholluna alaihi, yaitu bersolawatlah kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu, bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat yang sebaik-baiknya. Itulah bahasa bebas, sebaik-baik. Maka itulah tidak mungkin. Kan ada dalam mahalul ma'rifatnya, tatkala seorang syekh sudah makrifat kepada Allah, yaitu makrifat kepada Allah itu apa? Karena apa yang ada di ruh Rasulullah ada di ruh seorang mutabaah kepada Rasulullah, yaitu para aulia Allah. Jadi sohib tahu, menyertai para kekasih Allah itu, menyertai, lalu mengenal ar-rabta, mengenal para ahlul ma'rifat itu, mengenal apa rasa. Dan insya Allah bapak ibu pun juga akan diperkenalkan oleh Allah, amin, selama bapak mutabaah terus bersambung. Jadi apa yang dirasakan Syekhul Mursyid, insya Allah akan ada dalam ruh ibu juga merasakan. Apa rasa dalam Syekhul Mursyid? Yaitu ma'rifat kepada Allah, mahabbah kepada Allah dalam gerak dan diamnya dimanapun berada. Maka sekali-kali insya Allah dalam hati bapak ibu juga ada gerakan. Waktu makan bapak, dulu sebelum bapak belajar, biasa-biasa saja makan. Tapi ada dalam relung jiwa bapak
merasakan ini adalah betapa agungnya anugerah nikmat Allah. Nikmat tangan, nikmat melihat, nikmat mendengar. Lalu ada makanan lagi, nikmat makan yang luar biasa. Nikmat apa? Ruh Bapa, hati, cinta Allah. Karena apa? Ya perintah Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan dipertanyakan kamu semua tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada Bapak di dunia. Maka Bapak merespon ayat itu dengan penuh kecintaan kepada Allah. Itulah akhlak Syekh Mursi. Itulah akhlak pecinta Rasulullah. Itulah akhlak pecinta Allah. La ilaha yang di dalamnya adalah kekuatan di ruhullah. Maka orang kalau menanyakan, ada orang yang sholawat badar, sholawat yang tadi apa? Sholawat Jibril kan. Lalu dikatakan tidak dicontohkan, memalukan orang itu. Itu teh kata orang Sunda mah eunteup mawa eunyeuk. Paham? Itu bahasa Sunda deui bae, Pak. Bahasa Sunda eunteup mawa eunyeuk. Insyaallah nu di dieu mah sadayana bapak-bapak ibu mudah-mudahan eunteup mawa pageuh. Amin. Jadi membela, mendukung. Nah, ada eunteup mawa eunyeuk, ya ikut tapi menggoyah gitu. Nah, tapi kalau ikut dengan ada pencerahannya, ada pemadatannya dengan keyakinan, insyaallah untuk nama wapagu. Jadi ikutnya itu mengokohkan. Oh ini bukan TPN. Oh ini pantas. Gurunya pun juga dulu saya dengar, saya lihat ini akhlaknya begitu mulia. Pecinta Allah dan Rasulnya, pengikut mutaba'ah. Maka oleh karena itu kita berdoa pada Allah, mohon Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan rezeki pada kita semua. Apa rezeki yang paling dahsyat? Mutaba'atan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi, mengikuti Rasulullah. Akwalnya, af'alnya, mudah-mudahan sampai ahwalnya. Amin. Mengikuti tentang perilaku kata-kata Rasul yang baik, mengikuti karena kata-kata Rasul tidak ada yang jelek, semuanya baik. Insya Allah membawa maslahat manfaat, yaitu hadis Rasul, sunnah Rasul. Sunnah ada kauliyah, ada fikriyah, ada juga takririyah. Jadi jangan sembarang mengatakan, oh nggak ada dari Allah, nggak ada dari Rasulnya, nggak ada dari Allah. Jangan begitu. Kalau kamu belum menemukan, tawakuf dulu. Tawakuf dulu, diam, jangan cucut sedikit cengeng gitu. Nggak ada. Itu yang nggak ada kan sholawat. Masa Bapak mau ngikut mursyid kepada yang tidak cinta Rasul? Mau nggak? Naudzubillah ini. Udah ikut ke Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin karena beliau adalah pecinta Rasulullah. Jadi kasihan murid-murid beliau kalau tidak diberi pencerahan-pencerahan. Ya ngap terus jadi kaku. Jadi Bapak itu dalilnya itu kepada guru, tapi Allah dan Rasulnya tidak dipakai. Nah, guru yang akan menjamin kita keselamatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu selalu atas nama Allah dan Rasulnya dikawal. Insya Allah bihaq la ilaha. Ini mudah-mudahan jadi pencerahan, amin. Maksimalnya mudah-mudahan jadi pemadatan, amin. Bihaq la ilaha illallah. Itulah karena apa namanya, sunnah Rasulullah itu ada juga kan, sunnah takdiriyah. Yang Rasul itu secara lapadnya tidak memerintah Rasulullah, tapi tatkala dijalankan oleh salah satu sahabat, Rasul pun ridho, sangat cinta. Siapa? Contoh sahabat Bilal bin Rabah. Setiap sudah wudu beliau selalu mengamalkan sholat sunat syukur wudu. Rasul tidak pernah memerintahkan itu, tapi Bilal melaksanakan. Tapi bagaimana? Allah ridho pada Bilal, Rasul pun ridho. Yang akhirnya kejadian itu ditampakkan kepada Rasulullah, yaitu apa? Waktu Rasulullah di Sidratul Muntaha, indah jannatul ma'wa,
bahkan di sisi Sidratul Muntaha ada surga Jannatul Ma'wa. Tatkala Rasul mau masuk ke sana, ternyata udah duluan kedengaran terompah ataupun sandal yang ada di surga. Sandal siapa? Oh, itu suara Bilal. Oh, itu suara langkah kaki Bilal. Rasul udah paham karena begitu dekatnya dengan Bilal. Nah, itu adalah maka tatkala beliau bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan Bilal, beliau menanyakan, wahai Bilal bin Rabah, punya apa kamu amalan yang lebih baik dari semua amalan? Amalan apa kamu? Apa ya Rasulullah? Sehingga engkau bertanya demikian. Apa ya Rasulullah? Iya, kamu mendahului aku masuk surga. Tanda-tanda orang. Sebelum aku masuk, ulah terdengar suara langkah kaki ini dan terompak. Di mana? Di surga Allah. Maka Bilal berbicara, aku ya Rasulullah, maaf, bukan maksud mendahului engkau, bukan mengada-ada, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, perilaku kepada perilaku yang indah dalam perilakumu, aku ingin mengikuti, sehingga aku terus mengistiqomahkan. Apabila aku sesudah wudu itu, aku sebelum sholat yang lain-lain syukurul wudu dulu. Ya, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau. Nah, mudah-mudahan ya, jangan coba-coba kita kalau ada yang asing-asing, ada ini, ada itu, kepada siapapun ataupun kepada Polri, jangan selalu mengatakan tidak dicontohkan. Jangan dulu begitu, dengarkan dulu. Jangan-jangan, apalagi misalnya ada para wakil talqin yang mengucapkan ini misal gitu. Jangan kita seakan-akan lebih tahu dari semua gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita akhlak-akhlak demikian itu tidak baik, yaitu selalu merasa aku paling hebat, paling tahu. Itu namanya apa? Offset. Tatkala bapak kata sahabat ini, teman bapak ini tidak ada dalam TKN kita, tapi kada sebagian ada. Tapi yang menyebutkan ada itu akan pas ini berdasarkan firman Allahnya kena, nyandarnya benar kepada Allah dan Rasulnya, dalilnya dari Rasulnya pun juga ada dasarnya. Lalu kata orang ini tidak ada, pokoknya tidak diberi contoh. Ambil yang mana Pak? Ambil yang mengatakan ada dan jelas. Itu yang mengatakan ada, kata akidah, kaidah usul al-musbatu muqaddamu 'alan nafi. Yang menemukan ambil oleh bapak, oleh ibu tetapkan dibanding yang tidak menemukan, berarti pengalamannya lebih kuat. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu kita, amin. Allah berkahkan amal kita, amin. Allah berkahkan keikhlasan kita, kemuraqabahan kita, kemusyahadatan kita, sehingga kita selalu dalam genggaman ridho kasih sayang Allah dan Rasulnya, amin. Bihaqqi la ilaha Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Sholawat itu nggak ada kan yang secara langsung lagam seperti itu. Ya biar. Bolehkah kita bersolawat? Boleh. Rasulullah mencontohkan, Rasulullah memerintah. Allah sudah terdengar keterangan dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana sabda Rasul yang ada nilai perintah kepada kita? Rasul bersabda, ainama kuntum fasallu alayya, di mana saja kamu berada, mau di rumah, mau di mushola, mau di masjid mana, sallu alayya, bersolawatlah padaku. Itu mutlak perintah Rasul. Fa inna sholatakum, sesungguhnya solawat kamu semua tablughu, sampai kepada. Jadi tatkala bapak solawat, ibu solawat, jangan merasa minder karena solawat ibu benar-benar sampai kepadanya. Itu sabda beliau, fa inna sholatakum tablughu, sesungguhnya sholawat kamu itu sampai padaku. Maka terus tanamkan. Karena untuk apa? Ya untuk kita memohon pada Allah, hakikatnya ingin selamat di yaumal jaza, di hari yang kekal abadi, dengan wasilah mencintai kepada beliau, bersolawat kepada beliau sebagaimana Allah firmankan. Kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Syafaat. Karena sebelum digelar syafaat dari semua anbiya, dari semua para wali Allah, dari semua ikhwan akhwatnya, maka Allah pertama memberikan dulu, yaitu izin sholawat supaya disampaikan, dihamparkan oleh siapa? Oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya sholawat siapa? Ya Allah sendiri. Sholawat yaitu apa? Syafaatul maula, pertolongan dari zat Allah yang maha menghimpun, maha mengatur kita. Lalu Allah izinkan, itu majaz namanya, Allah izinkan kepada Rasulullah syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang agung, luar biasa. Bihaq la ilaha, cintailah Allah, perbanyaklah zikrullah. Cintai Rasulullah, perbanyak cintai diri, perbanyak istighfar. Mari sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan makbulan wa wahabni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bihaqqi la ilaha, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan undangan silaturahimnya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu bersama-sama di Masjid Mukashafatul Asrar, dan mudah-mudahan Allah limpahkan barokahnya yang tak terhingga dan tetapan buat kita, yang akhirnya saya, Bapak dan Ibu semuanya akan sama-sama berjumpa kembali di surga firdausnya
dengan ridho dan kasih sayangnya, dengan fadl dan rahmatnya, bukan dengan kehebatan kita, dengan kasih sayang Allah, sehingga kita tidak melewati melewati yang sangat mencekam, menakutkan pada saat itu, yaitu dengan fadl, ridho karunia Allah, bersama-sama di dunia, bersama-sama di surganya. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.